Halo lur, bertemu lagi dengan Yudo Kusuma Autovlog. Kali ini di sebelah saya sudah ada Suzuki XL7 XL7 lah, gampang ngomongnya, susah, ilat Jowo. Jadi ini adalah versi terbaru dari Suzuki. Dia mengeluarkan sebuah, apa ya, sebenarnya ini low SUV. Dia bilangnya kan extraordinary SUV ya. Walaupun ini sebenarnya basisnya dari R3, tapi dia develop lagi sehingga bentuknya menjadi XL7 ini. Tapi mobil ini mempunyai beberapa kelebihan. Saya akan membawa Anda untuk melihat-lihat apa sih beberapa kelebihan dari mobil ini gitu. Karena salah satu yang menarik adalah tampilannya gitu. Jadi saya tuh lihat di showroom gitu, lihat XL7 ini nggak tahu kenapa tuh kayaknya rasanya kayak ketarik gitu loh. Easy looking mungkin lebih tepatnya. Dan rata-rata kalau di showroom tuh orang-orang tuh pasti ngelihatnya ini gitu. Padahal udah dari jenis baru, tetap aja orang lihatnya XL7. Nah, makanya itu apa yang menarik dari mobil ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, perubahan yang paling kelihatan itu sebenarnya ada di bagian depannya ini. Karena depannya ini benar-benar totally different gitu loh. Beda banget sama yang kayak R3. R3 Sport aja ada perbedaan banget sama R3 biasa gitu. Walaupun ya kecil-kecil sih. Tapi ini benar-benar ekstrim banget gitu. Karena misalnya kamu tuh punya R3 terus kamu pengen upgrade ke XL7 itu tidak gampang gitu loh. Karena bagian sini harus diganti, depan ini ganti, bumper ganti, samping juga ganti. Belum banyak. Pusing toh. Makanya mending beli XL7. Enggak, jadi intinya tuh mobil ini tuh sebenarnya dia bener-bener niat banget Suzuki ya, kelihatan banget. Jadi di grillnya ini dia ganti, lampunya beda, bagian sini udah beda. Dan ini nih modelnya di atas itu lebih mirip sama apa ya, SUV-nya Suzuki sih sebenarnya. Mau agak-agak dibuat seperti itu, walaupun sih base-nya sebenarnya susah-susah juga gitu, tapi effortnya bagus sih gitu, niat banget gitu buat bikin jadi cupnya agak mirip kayak Vitara gitu paling enggak. Saya acungi jempol sih buat itu. Nah terus untuk grill ini, grillnya dia tuh kayak nyambung gitu ya, tuh kelihatan banget. Jadi sama DRL gitu nyambung gitu sama grillnya ini. Dan dia modelnya ini grillnya heksagonal dan membuat dia lebih besar gitu, besar tapi sporty gitu. Rata-rata kan orang mau bikin besar tuh malah buat elegan gitu atau mewah gitu ya, tapi kalau saya lihatnya kayak sporty gitu, which is good sih. Kalau untuk soal lampunya dia modelnya dia lampunya LED, tapi dia di blend sama lampu LED DRL ini. Jadi nggak kayak LED DRL yang variasi gitu loh, pasang-pasangan tuh nggak kelihatan kayak gitu. Ini ada lampu sensenya masih bohlam sih. Terus di bawah ini ada fog lampnya ini masih lampunya juga halogen, tapi dia bikin claddingannya itu ya buat ini bumper depan itu benar-benar kayak kelihatan banget kalau ini mobil yang diperuntukkan buat aktivitas luar gitu ya. Dan ini dia dikasih kayak diffuser juga gini kayak di Ignis, tapi agak lebih niat sih menurutku. Saya ini ada bentuk-bentukan kayak gini, ini benar-benar wow. Untuk plat nomor tempatnya di sini. Yuk kita lihat samping. Nah, hal yang menarik lagi adalah di bagian samping, dimana dia menggunakan velg ukuran 16 inci. Jadi ini velgnya beda sama yang punyanya R3. Lucunya gitu ya, dia tuh sebenarnya ada kembaran di India namanya XL6. XL6 tuh pakai velgnya R3 yang sini. Terus dicat hitam gitu, jadi kayak Ignis gitu. Jadi dulu tuh pas aku lihat di kayak spacesuitnya gitu ya, di XL6 kan dulu awalnya spacesuitnya di India, dia modelnya masih XL6. Aku lihat spacesuitnya tuh kayak pas ini gitu, R3 dikasih bumper doang gitu. Pas dia hadir di sini dalam bentuk XL7 dan dia emang ubahannya kelihatan sih gitu. Terus kebetulan review ini makin aneh gitu ya. Wait a minute gitu. Who are you? Jadi beda banget gitu. Dia pakai ban di sini Dunlop N-Active. Dia ukurannya tamat kayak dulu. 195 miring 60 R16 gitu. Jadi ini velg 16 inci dan dia two tone ya. Ini kelihatan banget kok. Dan ini menurut saya lebih bagus gitu.
benahannya. Kayak emang ini yang harus dibutuhkan gitu dibandingkan sama waktu XL6 itu. Velgnya, dan untungnya velgnya juga nggak fail gitu, bentuknya malah jadinya menyupport bentuk dia gitu loh, jadi semakin lebih positif lagi. Nah ini dia kasih cladding ini, cladding body gini. Ya wajar sih untuk sebuah MPV yang ditinggikan sih sebenarnya ini. Tapi ini biasanya piranti-piranti yang kayak gitu kan, yang biasanya ada di, bahkan di lawannya juga gitu. Tapi menurutku karena ini nih dia mengalami perubahan ketinggian, itu dengan dia menggunakan ini menjadi mengaburkan hal yang sebenarnya kalau ini hilang itu fail sebenarnya. Tapi karena ini ada, ini jadi malah mengaburkan hal itu gitu. Dan itu bagus gitu. Aku lihatnya di sini desainnya dia tuh pinter, tapi pinter ngakalin tuh loh. Mantap itu. Jadinya nggak fail semuanya itu pas dilihat. Kalau di sini dia suspensinya itu sebenarnya masih sama dengan R3 dan itu lebih baik gitu karena R3 tuh suspensinya memang empuk gitu dari semua LMPV itu, dan hanya mengalami peningkatan 16 inci aja gitu. Tapi suspensinya masih sama. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan di suspensi gitu. Oke. Oh iya, satu lagi. Bagian sini dia tuh ada kayak kayak signature gitu loh. Jadi kalau buat kayak Suzuki Vitara atau sama Ignis gitu kan ada kayak ginian, ini kayak menjadi identitas gitu buat mobil-mobil SUV dan crossovernya Suzuki. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita ngelihat dia ada perbedaan warna, itu mirip sama Ignis. Jadi di bagian sini warna dasar, terus di sini ada warna satu lagi gitu, warna hitam. Ini di tipe yang Alfa aja. Kalau Zeta dan Beta itu warnanya satu aja. Kalau Alfa itu two tone. Dan dia di sini udah kasih roof rack. Jadi kalau mau pakai tule-tulean gitu ya, taruh di atas itu udah oke banget gitu. Dan dia di sini dikasih talang air, tulisannya Suzuki Sport gitu. Dan ini talang airnya ngeblend sih jadi satu, jadi lumayan enak dilihat. Mungkin minusnya cuman kalau lihat dari dalam aja kali ya. Jadinya kayak pilarnya tuh nambah gitu loh gedenya. Ya rata-rata talang air tuh gitu sih. Terus ini dia dibikin hitam. Jadi dia dibikin kayak nyatu dari depan sampai belakang gitu ya. Oh ya, di bawah sini juga dia dikasih kayak panel plat gitu, kesannya plat. Cuma menambah rasa modelnya itu dia semakin crossover lagi. Yuk, belakang lagi. Nah, ada yang unik di bagian belakang dari Suzuki R3. Ada yang unik dari bagian belakang Suzuki XL7 ini. Pertama di bagian sini dia tuh sebenarnya ini identitasnya masih R3-an gitu ya. Dan dia tuh modelnya hampir nggak ada berubah, tapi dia memberikan kayak desain yang lebih mature lagi gitu. Jadi bukan mengubah, tapi memperbagus gitu. Nah, ini di bagian sini dia dibikin warna two-tone-nya sampai ke bawah gitu. Jadi pas sudah ada kaca ini, terus dia ada ini, itu tuh jadi kayak nyambung juga gitu. Dan itu menurut saya bagus sih. Nah, ini modelnya juga begini. Lampunya ini sama seperti R3 pada umumnya. Dan nggak tahu kenapa ya, kayaknya modifikasinya XL7 ini kayak mematangkan desainnya R3 justru malah gitu. Jadi dimana kita ngelihat sudut ini di R3 tuh mungkin rasanya masih biasa aja, tapi di XL7 kok jadi bagus gitu. Padahal ini kan sebenarnya sama aja gitu kan, jadinya bingung gitu ya. Berarti itu dia mematangkan desainnya gitu loh, dan itu bagus juga. Dan yang unik adalah penamaan logonya itu, penamaan trimnya itu dia udah berbeda banget sama beberapa Suzuki yang lain gitu. Kayak coba Ignis, GL, GX, R3, GX, GL juga gitu kan. Terus habis itu ada yang sport juga gitu kan. Nah ini Zeta, Beta, Alfa. Beda sendiri. Padahal Vitara dulu kayaknya gitu deh. Masihan. Ya ini uniknya cuman di situ penamaan juga. Terus dia dikasih kayak spoiler atas. Spoiler atasnya ini model Suzuki Sport. Jadi di R3 pun sebenarnya ada benda kayak gini. Nah, kalau di XL7 ini, kalau di trim Alfanya aja ada ini. Gitu. Ada yang bilang jelek. Saya sih bagus-bagus aja, nggak tahu kenapa. Terus di sini ada defoggernya, defogger belakang, ada wiper belakang. Terus di bagian belakang juga ada yang unik, yaitu penempatan penempatan kamera gitu. Nah, kameranya ini ada dua, dan ini salah satu yang unik di kelasnya gitu. Nah, apakah itu? Nanti kita lihat di dalam. Oke, sisanya itu ada sensor parkir, terus di sini ada cladding lagi yang di bawah itu.
diffuser gitu ya. Terus di sini ditambah cat eye-nya, dia nggak mendatar tapi menurun kayak TTS. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, nyalain dulu kali ya. Itu was kan. Oke, sekarang kita udah masuk di bagian dalam dari Suzuki XL7 ini ya. Di Suzuki XL7 ini jujur sebenarnya dari segi tampilan dashboardnya itu hampir sama kayak punyanya R3. Ini kecilin dulu suaranya lumayan. Jadi dia dashboardnya tuh sama kayak R3 dari segi base, tapi dia itu lagi, jadi desainnya itu kayak dia perbaiki lagi gitu ya. Dan karena ini temanya XL7, jadinya dia buat benda-bendanya itu menjadi lebih sporty gitu, jadi nggak elegan gitu. Umpama casing HP-nya itu apa ya, lebih rame gitu. Intinya gitulah. Nah, ngomongin hal yang unik di Suzuki XL7 ini, pertama ada di bagian trimnya ini. Trimnya itu kalau di R3 itu warnanya kayu gitu ya, modelnya kayu gitu. Terus trimnya yang bagian sini itu modelnya dia kayak semi karbon gitu ya, kayak karbon sih sebenarnya. Tapi karena dia dilapisin sama kaca atau plastik atau apalah gitu, yang bening-bening pokoknya. Itu jadinya auranya lebih kerasa gitu ya, daripada stiker-stikeran karbon gak jelas gitu atau cetakan karbon gitu ya. Aku bingung bilang ini bagus apa enggak. Ini memang bagus sih, walaupun sebenarnya kalau dibilang ini bukan mobil balap gitu, ini kan maunya mobil adventure gitu. Mungkin kalau adventure lebih bener kalau modelnya silver garnish gitu ya. Walaupun di sini juga silveran sih. Coba ngacunya ke ini deh, Land Rover atau apa, itu dia modelnya itu kan sebenarnya agak rame sedikit. Sebenarnya ini dibilang jelek enggak, bagus kok. Kayak salah tema aja cuman. Tapi kalau dilihat dari sekilas tampilannya itu bagusnya tuh karena dia temanya sama semuanya. Jadi dia hitam dan dia profilnya itu kayak ini ya, trim tempat duduknya ini dia ada kulitnya, kulit sintetis. Terus di sini ada kayak pattern gitu yang bentuknya sama grill depannya gitu. Dan kelihatannya tuh mantap gitu. Ini headrestnya masih headrest yang model tinggi stupa itu. Identitasnya Suzuki lah itu. Dan intinya semuanya ini memang ngeblend gitu ya. Ini juga setirnya dia pakai setir yang apa ya, modelnya itu kulit gitu ya. Digegamnya enak. Terus di sini ada silver plate gitu. Terus di sini ada audio steering switch sama buat telepon-teleponan Bluetooth gitu ya. Airbag ada 2. Kita lihat speedometernya. Speedometernya berbeda ya. Oh, speedometer cluster information. Nah, cluster informationnya itu berubah karena modelnya dia udah bukan kayak yang R3 lagi gitu. Dibuat lebih maskulin gitu. Jadi intinya nih kayak R3 dan XL7 ini umpama dua-duaan gitu. Yang satunya Rexona biasa, yang satunya Rexona Foreman gitu kan. Itu kerasa banget gitu. Jadi di cluster informationnya itu kayak desainnya beda gitu dah pokoknya. Dan ini lebih mature lagi gitu. Kita lihat kalau di bagian panelnya ini dia masih jarum speedometernya ke bawah, itu jadi kayak ciri khasnya Suzuki banget gitu. Dan satunya lagi MID-nya itu TFT. Jadi kalau kita lihat ya, dia banyak banget panelnya yang bisa kita mainkan di sini sampai ada gyro motion-nya, G-force. Ya sebenarnya mobil ini nggak terlalu kencang sih, cuma jadi kayak kesannya entah penting entah enggak. Ini kayak animasi penghibur lah anggapannya tuh. Terus di sini kita bisa lihat power dan torkinya itu seberapa besar, itu jadi lumayan buat menghibur gitu. Pasti bakal ada gunanya sih, walaupun saya belum tahu ini kira-kira gunanya apa gitu. Tapi ini bagus. Nih akselerasi brake-nya, jadi kayak nonton main NFS apa Gran Turismo gitu rasanya. Kayak misalnya konsumsi bahan bakar itu kira-kira berapa, itu terus berapa lama kita berkendaranya gitu. Dan ada jamnya juga di sini gitu. Itu udah lengkap. Dia bahkan tambah beberapa animasi lagi, itu jadinya kesannya kayak kita tuh ngerasa wah gitu loh bawa ini nih mobil. Ngaruh banget TFT MID itu. Jadi kayak kesannya tuh kita ngeliat ini nih kayak seneng aja gitu ya, lihat cluster information. Ya jangan sampai kita tiba-tiba meleng aja sih. Kita ngomongin apa, center cluster. Kalau center cluster dia di sini head unitnya dia menggunakan model yang sebenarnya modelnya sama, dia modelnya floating juga. Layar informasinya dia lebih gede ya, 8 inci. Jadi ini baru. Ini 8 inci dan dia itu lagi-lagi sampai bosan aku ngomongnya. Itu
kayak memperbaiki desainnya R3 yang kemarin-kemarin gitu. Jadi yang kemarin tuh karena layarnya tuh kekecilan, jadinya bagian ini ketebelan gitu, jadinya aneh aja liatnya gitu. Sekarang karena dia semakin besar, terus jadinya bagian bingkainya itu jadi lebih blend gitu ya, kayak lebih blend sama layarnya, sama dashboardnya gitu. Tadi belum menyampaikan bagian ini ya, head unitnya ya. Ada berbagai macam fitur juga, dan dia modelnya dia ada Bluetooth juga, USB juga, pengaturan juga. Nah ini pengaturannya dia di video ini. Ada USB musik, radio. Nah ini dia juga bisa mirror link, dan dia terhubung sama telepon sudah. Oke. Dan dia lumayan ini loh, lumayan agresif juga sih ini pengaturannya. Oke. Terus di bawah ada hazard, di bawah ini juga ada pengaturan AC gitu kan. Pengaturan AC-nya dia modelnya digital, dan walaupun kita aturnya model manual putar begini, dan putarnya dia bukan kayak knop putaran itu ya, mesin cuci ya, ini beda, ini rasanya beda gitu. Dan dia ada heaternya, ada itu pendinginnya juga. Terus ini ada defogger, rear defogger, front defroster, mode, ada autonya, bisa on dan off, dan ini kita bisa atur pengaturan aliran udaranya gitu ya. Di bawahnya ada tempat pengecasan charging port. Ini charging portnya kita kudu extend dulu. Terus di sini ada USB dan aux yang nanti terintegrasi sama head unitnya. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan di bawah ini menariknya, ini hal yang unik gitu loh. Di R3 ada, di sini ada, dan seharusnya semua LMPV juga bisa untuk mengadaptasi ini gitu. Jadi cup holdernya dia diisi kisi-kisi AC gitu. Ini membuat suhunya itu kalau dingin lebih terjaga. Yang penting kalau pengennya minuman panas ini dimatiin, jangan lupa. Soalnya dingin lagi. Udah panas sih. Tapi yang jelas ini hal yang penting gitu loh maksudnya. Dan itu bisa diadain di R3 dan XL7 ini. Untuk transmisi masih biasa ya. Ini apa, matic konvensional gitu. Gak ada masalah sih karena di kelasnya dia juga semuanya rata-rata modelnya begini gitu. Kecuali mungkin BRV, mungkin CVT ya. Tapi ya nggak kentara sih bedanya menurut saya. Nah ini adalah handbrake ya, masih manual tentu saja. Dan ini bagian sini ada console box. Console boxnya dia memang kecil sekali. Dia dikasih kayak letter juga, dan ini bisa dimaju mundurkan. Jadi kita bisa menyangga tangan kita sebagai handrest gitu ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dia belum soft opening, tapi dia tempat penyimpanannya lumayan besar nih. Itu apa lagi ya? Ada lagi. Apa lagi ya yang belum? Oh ya, bagian atasnya belum. Nah, ini ada satu yang menarik lagi. Pertama ini kaca belakang, bukan sembarang kaca belakang ya. Karena ini adalah kita bisa aktifkan buat ngerekam gitu ya. Kita bisa on dan off kan gitu. Saya kasih lihat ya ke teman-teman. Ini bisa jadi kaca biasa, jadi kita bisa mantau di belakang. Kalau dinyalain ini bisa jadi kamera buat belakang maupun depan. Cuma jangan terlalu tergantung sama depan, karena kamera depannya itu nggak benar-benar depan banget, tapi di sini gitu loh. Kan ada juga yang mantaunya pengennya di depan juga kan, paling depannya kayak apa, mau kameranya di sini gitu kan, nggak sama aja sama jarak pandang kita dong. Tapi bagus buat dashcam gitu ya. Kalau untuk belakang, nah dia ini benar-benar posisinya di belakang banget, yang kayak tadi gitu ya. Jadinya kita bisa memantau di bagian belakang gitu. Enak sih, dan ini memang kayaknya dia itu, kayaknya fitur ini 300 juta ke bawah belum ada deh. Dan ini kita bisa arahin ya, mau seberapa, misalnya ngerekam kucing lewat kayak depan ini, ya itu bisa. Dan di sini ada slotnya itu yang micro SD-nya itu dia ukurannya 16 GB. Dia ada di atas ini, dan dia bisa ditingkatkan menjadi 64 kalau nggak salah, 64. Nah, betul. Gitu. Terus di sini ada lampu. Dan di sini sun visornya dia ada kacanya. Dan di sini nggak ada. Untuk hand gripnya itu bagian sini ada, dan dia bisa tilt. Kalau di sini nggak ada, kosong. Untuk audionya udah ada tweeter ya. Yuk kita sekarang nyimak untuk door trimnya. Pas buka langsung panas anjay. Oke, ini adalah door trim dari Suzuki XL7. Kita bisa lihat cup holdernya satu, dan dia gede ya. Jadi pas untuk minuman ini ukurannya berapa sih, 600 ya. Jadi tetap muat gitu, dan kayaknya kalau 1 liter pun muat nih karena gede banget. Di sini sampingnya ada storage buat menyimpan majalah atau segala macam. Terus di sini ada audionya. Nah, di sini ada handrestnya dia.
Dan di sini udah ada kayak semacam material apa kain gitu ya, biar empuk gitu. Ada finishingnya, jadi karbon-karbonan gitu, itu kecetak sampai sini. Ada plate-nya juga kesannya. Ini tuas pengungkit, dan dia di sini masih ada storage juga. Terus di sini ada power window-nya. Ini lock-nya child lock, sama yang satunya lagi electric mirror. Dan ini bisa dilipat kaca mirrornya. Model trimnya hitam. Ini tadi Twitter. Udah kayaknya gitu aja. Well, oke kok. Yuk lanjut ke belakang. Satu lagi nih aku lupa. Ternyata di bagian sini ini belum ku jelasin ya. Di sini ada panel. Pertama ini start stop engine. Terus di sini buat matikan alarm sensor parking sebenarnya sih. Ini stability control. Nah, ini buat menurunkan lampu depan dan belakang. Depan doang ya. Naik turunkan lampu lah intinya. Pedalnya seperti itu, dan dia ada kayak apa namanya footrest ya. Oke, sudah lumayan ini. Ini ada tempat lagi ternyata di sini. Mantap ya. Tadi sempat lupa kalau ternyata kursinya itu ada 3 model itu ya, pengaturan ya. Yang pertama ini dia bisa sliding. Terus dia bisa diatur kerebahannya sampai paling pol. Terus di sini kita bisa atur seberapa maksimal tingginya. Jadi ini udah lengkap banget, walaupun ini masih manual semua, dan di kelasnya juga masih manual semua. Terus untuk setirnya tadi juga belum dibilang kalau setirnya itu masih tilt ya, belum teleskopik gitu. Tapi pengaturannya udah cukup banyak ini untuk kita setting tempat duduk kita supaya lebih proper lagi. Panas yuk. Yuhu, panas. Oke, kita masuk ke bagian belakang dari lega ya. Lega ya di sini. Oke, aku mau nyombong. Aku tingginya 176. Jadi aku tingginya 176, dan kita bisa lihat nih ruangnya lega banget, dan ruang kepalanya juga masih ada loh. Walaupun nih kayaknya mungkin settingannya masih terlalu baik buat kabin tengah ya. Jadi coba. Oh sih oke kok. Ini settingannya sama yang aku tadi di depan itu, dan ini masih dapat ruangnya. Kepala juga masih ada. Terus surprisingly good sih. Ini untuk kursinya dia masih modelnya kayak gitu. Dia ada lapisan kulitnya, terus di sini ada pokoknya motifnya yang kayak di grill depan itu, dan itu bagus. Oh iya, ini ada Isofix coy. Ada Isofixnya di sini. Bawa bayi enak juga ya. Nah, di sini ada tempat senderan tangan. Di mana di R3 itu nggak ada. Tapi di R3 generasi pertama tuh ada. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini enak kok. Seat belt 3 titik. Tapi kok ada yang ini ya? Berarti ada yang di tengah. Cuma mungkin di sini nggak ada headrestnya ya. Jadi headrestnya cuma 2. Tapi karena tulisannya XL7 jadi memang 7 seater. Jadi ini emang harusnya buat 3 orang. Terus apa lagi ya? Ini ada AC, panel AC. Terus di sini ada handgripnya bisa tilt. Dua-duanya ada. Terus di sini ada tempat pengecasan, dan dia modelnya kudu di extend. Ada tempat penyimpanan di bawah. Jadi kalau misalnya udah ngecas, HP-nya bisa taruh di bawah sini. Nggak goyang-goyang gitu ya. Aku tambah lagi tempat duduknya dia itu, bahkan bawahnya tempat duduk depan itu masih ada kolong buat kita naruh kaki kita ke depan gitu. Emang leluasa banget bagian sini. Terus apa lagi ya? Udah sih. Oke, di depan nih ada tempat penyimpanan, dan tempat penyimpanannya itu dia di balik kursi depan penumpang dan pengemudi. Ada 2 berarti ya. Terus bagian kursi ini modelnya bisa direbahkan, dan dia kalau untuk pelipatannya sayangnya dia masih 2 sistem lipat. Jadi bukan pelipatannya pokoknya bukan 3 titik kayak mobil-mobil sebelah. Dan intinya ini masih 2 titik gitu ya pelipatannya. Nah, sekarang kita ngomongin soal door trim bagian samping. Panas-panas lagi. Jadi di bagian sini kita bisa lihat ya, ini ada kayak model kain, jadi ada empuk-empuknya gitu. Terus di bagian sini dilabur hitam semua. Ini handrest, dan di sini ada tempat buat nyimpan barang. Ini buat pengaturan power window, dan ini buat engselnya. Terus di bagian sini ada cup holder, dan cup holdernya itu kayaknya ukurannya hampir sama dengan model depan. Dan di sini ada storage-nya buat tempat buku dan segala macam. Samping ada audio. Pijakannya itu ada tulisan Suzuki Sport, jadi ada ya positifnya semua lah. Oke, untuk pelipatannya seperti ini ya. Kita tarik
memajukan. Nah, ini ada top tethernya, jadi nggak cuman isofix tapi ada tether juga. Untuk akses masuk seperti ini. Oke. Oke, sekarang aku ada di baris ketiganya XL7. Aku mau sombong lagi. Jadi aku tingginya 176 dan duduk di sini nggak mungkin kalau aku bilang lega gitu ya. Tapi ngepas gitu. Karena semua rata-rata tuh baris ketiga tuh pasti ngepas. Dan kalau lihat di sini nih, yang penting bukan masalah ngepasnya, tapi masalah kursi depan itu ngebentur lutut kita apa enggak. Dan ternyata pas dicoba enggak kebentur. Dan kaki-kakinya kita bisa nyelip ke bagian bawahnya kursi depan. Terus habis itu kita proper juga duduk di sini, bagian atas ini masih ada ruang ya. Oh enggak ada. Jadi kalau kita rebah gini ya udah kena atap tutupan. Di sini ada kayak handrest juga tetap. Di sini ada cup holder juga. Model kacanya lumayan meruang dan bagian sini tadi handrest sudah. Terus apa lagi ya? Kayaknya sudah sih. Oh, satu lagi, dia di sini udah ada tempat charging port juga. Jadi charging portnya ada 3 sekarang di XL7-nya aja ada 3 charging port. Tapi kudu di extend lagi gitu ya. Kalau mau ngecas, mau ngapain gitu ya. Intinya sih bagian tengah dan belakang so far so good sih. Oh ya, di sini ada penerangan. Modelnya masih bulb biasa ya. Udah kayaknya itu aja. Yuk. Oke, sekarang aku akan jelaskan beberapa kelebihannya bagasinya dari XL7. Kita buka dari sini, pengaitnya ada di atas plat nomor. Nah, ini kita lihat bagasinya seperti ini ya. Kesan pertama, lebih gede dibanding pesaingnya sih. Kalau yang Avanza itu masih lebih gede ini. Nah, itu dia size-nya sebenarnya masih sama dengan R3, tapi sebenarnya ini yang banyak dipentingkan di luar negeri gitu. Mobil-mobil luar negeri itu banyak mementingkan ini, tapi di Indonesia tuh kayak masih abai gitu mobil-mobilnya itu. Yaitu apa? Bagian lantai ini satu gitu ya. Jadi satu sama mulutnya. Jadi kita kalau bawa barang itu kan sebenarnya capek tuh. Udah naik ke atas ini, kalau barangnya ini dia dalam, sebenarnya kalau ada kapasitas di bawah tuh bagus-bagus aja sih. Taruh udah, tapi ngangkatnya lagi repot gitu kan. Nah, jadi dia dibikin rata, emang sih mengurangi kapasitas, tapi kan dia nggak kurang banget, karena ini kan kalau kita lepas sebenarnya ada gitu. Tapi kalau nggak mau capek, tinggal dipasang. Jadi ini nih bagus gitu ya, dan dia solid, dia benar-benar plastik gitu. Dilihat di bawahnya nih emang tempatnya tuh banyak banget gitu ukurannya itu. Bagusnya tuh dia berpikir tentang rata lantai sih, unik ya. Ini kalau kita lipatannya ya enoknya masih sama, dan dia juga rata lantai sampai depan, rata lantai gitu. Jadi kalau kita taruh bawa barang yang berat, bagasi dan segala macam itu ya tinggal effortnya cuman kita bawa gini terus kita dorong aja. Ya effort memang sih, soalnya ini kan tinggi, tapi setidaknya bagian sini nggak capek-capek banget gitu. Terus kalau ada detail-detail lain itu di bagian sini ada tempat buat dongkrak dan segala macem. Di sana kosong. Kalau untuk tempat bagian atas ini dia ada kayak pengaturan AC, double blower, sama tempat lampu kabin itu ada 2. Handrest hand grip tadi di situ 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, pengemudinya nggak dapet. Kayaknya udah sih itu aja. Oke guys, ini kap mesinnya berat sakpole gitu. Sumpah berat banget. Dan dia dikasih peredaman di sekitar sini. Lalu ini mesinnya itu menggunakan K15 1500 cc VVT seperti biasa, tenaganya 104, torsinya 130-an. Nanti untuk speknya saya akan tuliskan di bagian sini ya. Dan selebihnya kita bisa lihat itu model-model layoutnya seperti ini. Dia dicat warna body juga, jadi ini ditutupi gitu ya. Peredamannya bagus. Sekarang jadi pertanyaan adalah rasa berkendaranya gimana. Jadi nanti kita coba. Sementara gitu, dan modelnya itu sebenarnya
menurutku sih semuanya tuh membantu orang banget gitu loh. Jadi kayak kita, kecuali mungkin akses pelipatan kursi tengahnya itu ya yang masih dua step gitu. Nah itu terus kalau yang lainnya tuh sebenarnya oke-oke aja. Menurut saya Suzuki cukup pintar untuk membangun XL7 ini. Oke, langsung kita coba aja. Oke, sekarang kita coba tentang Suzuki XL7 ini. Nah, kebetulan ada jalan-jalan yang nggak rata, ini kita coba ya. Oke, dia ini redamannya bagus sebenarnya. Khasnya R3 sih sebenarnya ini redamannya bagus. Jadi emang membuktikan bahwa suspensinya tuh nggak diapa-apain. Tapi emang suspensi R3 bagus gitu. Jadi kayak riskan banget kalau harus kita setting suspensi lagi gitu ya. Udah bagus ngapain diubah-ubah gitu kan. Nah, sekarang kita coba dan emang torsi banget sih. Jadi menurut beberapa cerita dari beberapa reviewer yang udah nyoba XL7 ini kan dia torsi banget, dan itu emang iya. Jadi ini bakal efektif banget kalau di kemacetan. Plus kalau misalnya kita mau ke luar kota atau segala macam itu, misalnya nyelip-nyelip tuh enak banget sih. Dan dia harusnya kalau misalnya modelnya kayak gini, kayak matanya juga terjamin harusnya, soalnya kan dia peak powernya jadi rendah kan. Karena peak powernya rendah, jadinya konsumsi BBM-nya jadi lebih hemat harusnya. Dan katanya sih positif semua kalau masalah konsumsi BBM kalau di forum-forum gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya satu lagi adalah seberapa pengaruhnya setir ini, karena dia kan lebih tinggi ya. Pengaruhnya tuh udah besar sih. Nah, ini kebetulan nikungnya lumayan. Tapi takut juga kalau ada motor. Nah, begini aja. Ya emang ada kayak geliut-geliutnya sedikit, tapi itu wajar sih, karena kan emang namanya ngasih ban yang lebih besar itu jadi lebih limbung gitu. Tapi limbungnya tuh masih wajar sih sebenarnya. Ini mirip kayak kalau kamu modif mobilmu berapa, ring 15, kamu modif ring 16, 17 tuh emang rasanya kayak gitu. Dan emang positif aja sih, karena emang dia kayaknya emang setting ini mobil keluarga banget. Jadi kayak emang disetting buat itu, sehingga tuh gimana supaya bawa keluarga lebih aman, lebih nyaman. Walaupun emang kalau yang namanya setir tuh, masalah kepresisian setir emang nggak menjadi nilai di sini, karena kalau aku juga pakemnya sama sih. Namanya family car, ngapain sih setirnya harus tajam gitu. Justru yang penting enak dibawa, halus, senyap, segala macam gitu ya kan. Nah ya aku ngerasa sih positif sih intinya buat ini. Kalau sudut pandang ya, kalau sudut pandangnya ini visibilitasnya bagus sih. Dia kedepannya itu tegap dan dia mirip sama ya R3 tapi emang agak sedikit lebih tinggi. Mungkin agak mirip Avanza karena R3 tuh sedikit lebih rebah di sini kalau dibandingin sama kita naik Avanza, dan ini rasanya kayak naik Avanza untuk segi pandangan ke depan ya maksudnya. Terus sama visibilitas dari samping itu mungkin ya yang jadi kurang ya pilarnya ini sih, karena ada talang air ini jadinya tuh kita kayak keblok bagian sini. Tapi untuk kaca, mantau kaca gitu ya kiri kanan itu dia karena kacanya lumayan besar, jadi kita lumayan sigap nih dalam melihat kiri kanan kita. Oke. Jadi sekian review singkat tentang Suzuki XL7 ini. Menurut saya ini mobil yang benar-benar develop dari R3 gitu, sehingga apa yang Indonesia mau tentang R3 misalnya itu tuh kayak udah diterjemahkan di XL7 ini gitu. Kelihatan banget. Jadi ini sebenarnya bukan mobil yang berbeda dibanding low MPV yang basic di awal gitu. Kalau yang kompetitor lain itu kan sebenarnya ada yang beda kan, kayak misalnya Avanza sama di Ras gitu. Kalau ini kan dia mobilnya sebenarnya dibangun dari platform yang sama, tapi dia dibuat lebih mature lagi gitu loh dibanding R3 yang sebelumnya, sehingga ini bukan kayak nambah-nambahin modifikasi sih, ini kayak membuat dia lebih perfect lagi gitu sebagai mobil keluarga. Kira-kira orang Indonesia bakal demen gak ya mobil kayak gini? Masalahnya dia keluar di tengah, maksudnya habis sudah bagus tiba-tiba ada ya wabah ini. Memang ini udah takdir ya mungkin dari dunia dan segala macam, moga-moga wabah ini selesai gitu kan. Tapi intinya ini mobil datang sebenarnya di saat yang tepat. Kalau mungkin wabah itu nggak ada, tapi pasti pas wabah itu berlalu orang-orang akan ada effort lagi untuk membeli mobil ini.
Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya mobil ini nih sebenarnya ada value yang lumayan besar gitu loh dibanding sama yang lain. Jadi nggak kayak waktu dia pas muncul di awal gitu. Ini nih value-nya ternyata gede juga gitu. Apalagi harganya dia mepet banget sama R3. Berarti kan harganya nggak terlalu mahal-mahal amat gitu. Berarti mobil ini bisa untuk dijangkau juga gitu dengan segala fitur yang tadi agak-agak spesial itu. Oke, gitu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. Kalau ada kritik saran membangun silahkan komentar di bawah. Jangan lupa share, jangan lupa jempol. Udah, gitu aja. See ya.